Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi mengenai tentang doanya Mufti Batavia, kemudian doanya Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas yang pada waktu itu diperuntukkan Ratu Helmina, dibacakan di 2 regensi di Kadipaten yang berada di Masjid Pasuruan dan Malang. Memang seperti itu doanya. Jadi doanya mereka menginginkan Ratu Helmina ini memimpin di pemerintahan Hindia Belanda ini bisini na'adidah wa aqwa mamadidah, artinya selamanya kekal. Nah, tadi siang saya dikirimi lagi oleh salah satu dari termasuk murid daripada Abu Yamamah Gufron. Ini perlu diketahui ya, ini saya tunjukin dulu. Jadi ternyata begini, ketika Ratu Helmina memimpin pemerintah 10 tahun, itu juga diperintahkan untuk mendoakan Ratu Helmina. Nah, di kepemimpinan Ratu Helmina setelah 25 tahun, Mufti Batavia ini menulis syair pujian, dan ini dibacakan di majelis-majelis. Orang kalau nggak tahu kan memang ini juga kan repot, tulisannya menggunakan bahasa Arab walaupun Arab Begon sebenarnya. Jadi ini pujian yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya untuk kerajaan Hindia Belanda yang pada waktu itu sudah memimpin 25 tahun. Nah, ini monggo Pak Sakur bisa di zoom dulu. Ini masalahnya manuskrip. Nanti saya bacakan. Ya, yang terpenting kita artinya ngomong bukan mengada-ngada begitu. Kalau mengada-ngada kan kita juga bahaya, nanti timbulnya fitnah. Sudah? Oke. Ini saya bacakan ya. Karena memang ini menggunakan abjad Arab tapi bahasa Melayu. Ditulis menggunakan bahar sebenarnya. Kan ini kan berarti betul kata Pak Mujib. Habib Utsman ini orang pinter. Ilmu arudnya ya menguasai. Ini kalau saya lihat dari baharnya, bahar rojaz. Mau kita pakai nada syair tapi kayaknya gak enak karena ini menyakitkan bangsa Indonesia, Pak. Saya langsung bacakan aja ya. Begini nih, monggo disimak baik-baik ya. Ini kita tinggal menganalisa. Dan ingat, pujian ini tertulis di dalam kitab daripada karya Mufti Batavia. Makanya ini ada beberapa manuskrip yang sudah kita amankan, sudah saya suruh taruh sama Ustaz Rois. Karena ini sebagai saksi sejarah ya. Kita sering katakan pada waktu itu mereka ini artinya tersenyum, tertawa di atas penderitaan Nusantara. Nah, kita ini nggak sadar. Nah, syairnya begini, monggo disimak. Ini kan tulisannya pakai abjad Arab tapi bahasa Melayu. Ditulis oleh Utsman bin Yahya, pujian untuk Ratu Helmina yang memimpin pemerintah Hindia Belanda selama 25 tahun. Ingat-ingat, pimpinan ketika 20 tahun itu didoakan oleh Utsman bin Yahya dan beberapa habaib yang dikirim di regensi-regensi daerah, termasuk di Malang, di Pasuruan. Itu ada Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas. Dan itu dibacanya jadi masjid. Artinya orang Nusantara ya mengaminkan saja, amin, amin, gak ngerti. Karena doanya menggunakan bahasa Arab. Kita jangan mau dibodohin ini. Nah, pujian yang ditulis oleh Utsman bin Yahya untuk pemerintah Hindia Belanda yang sudah memimpin 25 tahun seperti berikut. 25 tahun telah bersudah, waras dan subur kerajaan Belanda. Wahai daulatku Sri Baginda yang dipertuankan sepenuhnya dada. Ini makanya menggunakan, kalau dalam bahasa syair itu qawafi. Ujung-ujungnya memang harus pas. Nanti kita pahami sedikit. Hakim yang adil menurut buku, artinya ketentuan daripada Mufti Batavia.
Lanjutkan Tuhanku, ia punya umur, berikanlah afiat badan sekujur. Nah, ini doa dalam pujiannya. Hindia Belanda, biarlah subur, lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Lantaran punggawa yang bersetia. Nah, punggawanya siapa yang setia pada waktu itu? Punggawanya orang Nusantara? Ya bukan. Manis dan pahit ada sedia, yang berbuat baik dapat bahagia, bagi penjahat dapat bahaya. Ini kita ya, karena ini kan kita dulu itu banyak perlawanan dari Nusantara. Kalau melawan mereka, kita dianggap pemberontak, kita dianggap penjajah, padahal kita ini dijajah. Marilah rakyat, tuan dan muda, ini ajakan terakhirnya. Terimakanlah selamat bagi baginda, amanat penutup apa yang ada, hiduplah kekal kerajaan Hindia Belanda. Ujungnya begitu. Ya ini tinggal dianalisa saja, kita punya akal, kita bisa pun banyak saran. Ada intinya tetap hampir sama dengan doa yang sudah ditulis oleh mereka. Agama ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah ini sedikit saya tambahin ya. Itu tadi bukti bahwa Mufti Batavia ini memang betul-betul membela mereka. Mau mereka mengatakan ini kan siasat, kan sering ada pembelaan, mengkanter dari apa yang kita sampaikan. Ini kan siasat mereka, siasat daripada habaib, kan begitu. Kita tidak masuk akal kalau ini dikatakan siasat, karena sudah terlanjur banyak korban. Seharusnya kalau siasat ya, kalau satu korban gak jadi masalah. Ini banyak berapa ulama Banten yang dihukum mati digantung. Monggo kalau buka sejarah geger Cilegon. Bahkan diungsikan, termasuk Kiai Arsad Tawil itu diungsikan juga, terancam. Dan yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kalau itu siasat, harusnya kan yang ditangkap ya dari klien mereka juga ada yang ditangkap. Entah di Al-Atos atau Al-Muhdor. Harusnya ada yang ditangkap juga, tapi yang ditangkap ke ulama-ulama kita. Itu logikanya begitu. Maka saya nyatakan ini bukan siasat. Siasat itu tidak seperti itu. Justru malah menghancurkan sejarah, menghancurkan ulama-ulama kita. Nah ini ada lagi kan. Pokoknya satu persatu kita buka. Terus kemudian berkaitan dengan jargon agama ini, ya seperti di dalam pilpres lah. Orang itu paling mudah. Kalau dengan jargon agama, tunduknya Indonesia itu gampang. Pokoknya kalau nggak pilih A, kamu nggak masuk surga. Ada juga kan macam-macam seperti itu. Kemarin disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib, takbir itu sebenarnya milik Nusantara yang mempopulerkannya. Kita tahu kalimat takbir ini sangat menderung ya oleh Bung Tomo ketika 10 November. Walaupun demikian gitu kan, yang digunakan oleh ulama kita termasuk Bung Tomo ini kan perintah dari Hasyim Asy'ari. Ketika memberikan orasi jangan lupa diakhiri dengan semangat, karena memang dalam kondisi. Makanya kita sering bertanya, kalau dalam kondisi seperti ini kemudian kumpul di Monas takbir rame-rame, kira-kira perang dengan siapa? Walaupun ada yang mengatakan, kan takbirnya Mujib itu nggak ada apa-apanya dengan takbirnya Bahar sampai ke Aceh katanya Pak ya. Takbirnya Mujib itu di tempat Pak, ini orang nggak ngerti. Takbirnya unik ini bisa memberi makan orang banyak loh. Kan begitu, ini nyata. Terus ada juga orang yang membantah, loh kamu tahu nggak walaupun IBHRS itu takbir itu banyak relawan-relawan, ya betul, karena mereka punya ada terpendananya. Artinya ada orang yang memang, kalau bahasa sekarang apa Gus? Donaturnya jelas, unik, takbirnya unik, walaupun tanpa donatur masih bisa memberi makan orang. Ini luar biasanya. Kasih tangan dulu buat unik ya. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa dulu ini sejarah yang harus dipahami. Kenapa Abah ini dulu pernah di Tasik melarang, ketika Abah ceramah di Tasik tuh, di Pondok Pesantren Kudang di Mama Sujai itu,
Kan ada orang yang takbir keras, takbir, takbir gitu sama Abah diseneni, dimarahin sama Abah. Kamu takbir, takbir gak tahu maknanya takbir kok.